Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Papa Hit, makin hit, makin oke dan makin hits di jagat YouTubers Indonesia. Yo man, and sis and bro. Kali ini Papa Hit ditemani oleh sahabat Papa Hit waktu SMP dulu yang sekarang hidupnya sukses dan menjadi investor di sebuah perusahaan swasta. Kita kenalkan teman Papa Hit ini bernama Papa Iyong. Halo semua. Sahabat Papa Hit, teman Papa Hit ini sangat ganteng, handsome. Pak, kita ngobrol-ngobrol santuy, Pak. Ya, awal mulanya Pak ya. Menurut Papa ini kan kita ngobrol dulu nih. Anak-anak muda sekarang ini gimana sih Pak perkembangannya? Anak muda sekarang. Anak muda sekarang itu beragam. Maksudnya Pak? Ada yang kreatif, ada juga yang di situ-situ aja. Oke. Nah kita jadi anak muda terus kreatif. Contohnya apa? Ya banyak anak-anak muda kreatif. Di youtuber itu masih muda banyak kan. Iya. Ya seperti yang kita tahu. Ya contohnya Mbak Imo. Itu dalam kalangan apa? Di kalangan artis ya. Kalangan artis. Yang bukan kalangan artis juga banyak. Iya seperti yang punya JTV tuh. Yang di Bandung, pengusaha Bandung. Oh iya. Iya itu masih muda. Oh iya benar kan? Yang mana saya wawancara. Keren Pak. Iya. Itu pun ya boleh dibilang punya hall kan yang buat kawinan. Betul. Terus usaha bebek, usaha telur asin. Oh jatuh sorry. Lanjut Pak. Masih muda Pak. Iya. Dia kan cukup kreatif. Jadi anak muda itu harus kreatif. Betul. Pak kan sekarang waktunya anak muda dan pemuda yang berkarya ya. Bener nggak Pak? Papa kan masih muda nih, termasuk kayak Papa Hit sih kan. Masih sangat muda. Sangat masih fresh. muda, masih fresh ya. Udah gitu tampan, ganteng, idaman para wanita. Alhamdulillah. Pak, oke. Ini kan banyak nih Pak yang butuh motivasi nih. Papa ini kan sebagai investor, ya kan, pengadaan dana ya kan, atau pengadaan dana lah ya. Bukan riba ya? Bukan riba, iya. Aduh, riba. Pengadaan dana riba lagi. Itu sumber dananya awalnya dari mana Pak? Dari kerja keras. Iya, kerja keras itu. Jadi gini, kesuksesan itu akumulasi dari usaha kita. Usaha itu nggak serta-merta sekali usaha langsung berhasil, enggak. Iya, coba-coba terus. Coba-coba terus. Namanya juga kan peluang usaha. Bukan pasti usaha berhasil, enggak. Namanya juga usaha. Gitu. Jadi kesuksesan itu ialah akumulasi dari usaha kita. Nah, gini Pak, biasanya dalam usaha itu suka terpuruk atau jatuh atau tidak Pak? Biasanya ya? Biasanya namanya usaha itu ya, orang usaha itu ya begini grafiknya, turun naik. Tapi kita kan maunya naik terus. Gimana cara naik terus? Harus konsisten, istiqomah. Benar-benar. Konsisten ya. Komitmen. Oke. Nah sekarang ini yang Papa jalani apa Pak? Banyak Pak Ci. Pertama itu usaha Papa Iyong ya. Yang pertama itu di bidang IT. Security system. Ya. Terus lagi properti juga. Main juga Pak. Di Bali dan di Lombok. Mantap. Iya. Keren. Resort ya. Itu juga alhamdulillah dengan izin Allah. Papa Iyong jadi pendananya juga. Kasih aplaus buat teman Papa Hit sini. Dan sekarang lagi mau garap, insya Allah kita mau garap parkir juga. Oh parkir. Memang kalau untuk lahan parkir itu omsetnya lumayan Pak ya. Jadi kita bukan parkirannya mau kita bikin ini. Saya bukan mengejar pendapatan lagi, tapi bagaimana caranya itu maaf orang-orang yang tidak mempunyai pendidikan atau maaf boleh dibilang ya lulusan SD atau yang preman di pinggir jalan itu bisa bekerja di tempat kita. Tujuannya membuat lapangan pekerjaan untuk mereka. Oke, mantap sekali Pak. Bukan kita nggak ngejar dari pendapatannya, enggak. Berarti sekali ibadah lah ya Pak ya. Ibadah. Jadi nanti kita misal parkiran di mana, jadi lingkungan sekitar yang kita pakai. Jadi yang ada pengangguran kita
yang udah sulit dapat bekerja. Kan di antara SD atau SMA yang kemungkinan sulit dapat bekerja itu kan yang SD. SD, betul. Iya, bukan SD. kita mau merendahkan. Tapi dalam logika manusia pastinya SD agak semakin kecil kesempatannya. Betul. Gitu. Nah, jadi kita utamakan mereka dulu atau yang tidak bersekolah. Ya rezeki masing-masing. Ada juga yang lulusan SD jadi bos. Ya. Betul. Soalnya bos Papa Yong juga dulu lulusan cuma SD. Lulusan SD. Iya. Pak, kalau untuk anak-anak SD sih biasanya emang susah ya Pak ya. Bukan anak-anak SD Pak. Untuk lulusan SD, sorry. Lulusan SD. Untuk lulusan SD tuh terkadang memang susah sekali ada pekerjaan ya. Tapi untuk usaha Papa untuk lahan parkiran menurut saya ya sangat bagus banget Pak, karena sangat membantu banget ya. Betul ya Pak ya. Dan juga membantu pemerintah juga untuk pendapatan asli daerah. mengurangi tingkat pengangguran. Nah, itu yang paling utamanya itu. Berarti itu jatuhnya ke istiqomah dan istiqomah lah ya, supaya bisa membantu orang Jadi juga ya, ada Pak. manfaat sedekahnya juga. Betul. Ada manfaatnya. Pak, kalau misalnya kita nih Pak nih sebagai investor, biasanya kan banyak nih investor yang hartanya gelimbangan harta, Betul. ya kan, memamerkan harta, memamerkan kedudukan, misalnya kayak angku gitu sama anak buah, kayak gitu, kayaknya jijik banget gitu kalau ngeliat anak buah gitu ya. Banyak seperti itu Pak ya. Memamerkan lewat media sosial tuh banyak. Yang maksudnya yang membanggakan hartanya itu, padahal hartanya itu adalah titipan ya Pak. Iya, udah pasti itu titipan. Kan manusia, kita cuma manusia. Iya benar. Rezeki dari Allah. Iya. Terkadang emang manusia benar Pak ya. Kita nggak inilah, nggak membohongi lah ya. Memang dunia ini berputar ya Pak. Betul kan. Terkadang kita lagi di atas, tiba-tiba udah seneng lah di atas, anjlok. Biasanya kalau investor itu banyak Pak yang stres Pak kalau anjlok itu Pak. Iya kan, stres, utangnya di mana-mana, misalnya dia minjem di bank atau di mana, pasti akan stres kan mikirin utang itu. Tips nih Pak supaya tidak seperti itu gimana Pak? Nah, tips untuk berusaha itu pertama jangan ngutang. Jangan ngutang. Nggak punya orang nggak punya duit modal dengkul. Betul. Nggak punya dengkul, minjem dengkul orang lain. Betul. Iya. Berarti jalannya susah dong Pak. Gimana? Dengkulnya 4 dong. Kita nggak punya dengkul pakai dengkul orang lain. Kita Artinya menyuruh. gini, bukan. Kita punya suatu ide usaha, kita cari partner. Oh gitu. Iya, kita join. Artinya itu kan kita nggak minjam, tapi profit share jadi nantinya. Profit share. Iya, pembagian saham. Betul. Kita harus udah ada kepercayaan, kita terus harus jujur tuh. Membangun kepercayaan itu sangat sulit. Betul. Yang pertama, jadi istilah artinya gini, dalam berusaha itu yang penting attitude kita ke orang itu seperti apa gitu. Jadi ya supaya apalagi di masa pandemi ini, orang yang punya utang pasti stres banget. Pasti stres Pak. Pasti stres banget. Ya, saya juga. Dan di pandemi ini, maaf Pak Yong, bukannya menurun tapi malah naik. Ada hikmahnya ya Pak ya? Ada hikmahnya, malah naik usahanya. Iya, karena tadi ada manfaat sedekah dari situ, berkah dari Allah. Iya, sedekah untuk barokah. Betul. Iya, berarti Allah ini menunjukkan lah ya. Iya, menunjukkan kalian pada kuat gak nih pandemi kayak gini, yang usaha-usaha. Padahal usahanya lagi bagus-bagus, tiba-tiba anjlok. Dikasih cobaan lah ibaratnya gitu ya. Ikhtiar dan berdoa, dan di ikhtiar pun juga kita harus kreatif. Juga bukan berarti mengedepankan ikhtiar, tetap yang Papa Yong mengedepankan itu adalah doa. Iya, karena tanpa doa itu usaha nggak akan mulus. Tuh sih bro, dengerin anak-anak muda, pengusaha muda ya kan, tanpa doa usaha tidak akan jalan. Tips yang pertama. Tips yang kedua Pak? Ya, tips yang kedua marketing. Iya, bisa membranding usaha tersebut. Banyak marketing lulusan Arpat ya, nggak tahu deh, mungkin ada S3 marketing bagaimana gitu ya. S3 marketing segala macam. Yang Papa Yong itu justru S5 marketing. S5 marketing apa tuh? Karena marketing langit. Maksudnya apa? Marketing langit. Maksudnya itu dari Allah lagi, kita minta sama Allah. Minta sama Allah lagi, siap. Berarti banyak doa ya Pak. Iya, terus jadi Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah. Iya, itu udah pasti. Jadi apa kita jalankan itu Allah. Mau S3 marketing Harpat kalah sama marketing langit. Nggak guna lah Pak. Nggak ada gunanya. Semua yang menentukan di atas. Oke. Gitu. Tips ketiga Pak? Tips ketiga,
tadi kan pemasaran ya. Jadi pemasaran usaha kita itu ke langit. Untuk apa sih kita tadi kan yang kedua tuh marketing langit. Untuk apa sih usaha kita? Kita bilang nggak mau lah untuk sedekah, untuk bangun masjid, ya untuk sosial lah. Ya itu kan untuk langit sebenarnya, untuk pahala kita di langit. Nah itu cara membranding usaha kita. Membranding kemana? Membranding ke langit. Gitu. Nah setelah itu Pak? Yang ketiga itu ya tadi apa pertama? Konsisten istiqomah ya. Kedua tadi marketing langit. Ketiga itu ya terus bersyukur. Iya. Terus bersyukur. Bersyukurnya apa maksudnya? Ya apa yang kita miliki itu ya bersyukur. Apapun. Iya. Misalnya ya ada ya rekan juga, bukan rekan, teman lah, telat-telat bayar listrik mau mati, bersyukur dulu aja lah. Bersyukur dulu. Itu bersyukur dulu aja. Perjalanan hidup masih punya rumah, bersyukur kan. Terus rumahnya ditagih kontrakan belum bayar, bersyukur masih bisa ngontrak. Iya bener Pak. Iya bener Pak. Masih bisa ngontrak, bener gak? Betul Pak. Jadi apapun bersyukur ya. Betul. Terus nggak punya rumah, misalnya tinggal gelandang, bersyukur masih hidup. Iya. Kalau gelandangan nggak punya rumah Pak? Iya, bersyukur masih hidup. Masih hidup di toko-toko ya, tidur di iya, toko-toko. Masih hidup gitu, dikasih kehidupan. Itu kan udah anugerah. Betul. Kita bersyukur dari situ. Oh, dengerin guys tips dari temen Papa Hit, Papa Iyong. Nah, kalian akan dibagi motivasi dari Papa Iyong untuk kalian bisa berkembang lagi dan bangkit dari kepurukan. Oke, Papa Iyong, kasih motivasi buat teman-teman Papa Hits yang makin hits. Silakan Papa Iyong. Jadi buat teman-teman jalani apa yang ada sekarang. Tapi maksudnya dengan ada sekarang tuh maksudnya dari teman-teman yang usahain baik-baik, maksudnya jalani aja yang baik-baik sekarang. Yang kedua, jangan lupa berbahagia menurut versi kalian. Iya, jangan menurut versi orang lain. Kalau orang lain bahagia punya Lamborghini, menurut versi kalian mungkin dengan makan pisang goreng bahagia, minum kopi bahagia, gitu kan. Kalau Papa Iyong bahagia, ya lihat orang senang bahagia. Iya. Itu motivasi buat teman-teman Papa Hits. Oke. Iya. Oke, teman-teman Papa Hits, sampai sini dulu bincang-bincang hangat Papa Hit dengan sahabat Papa Hits, dan dikasih motivasi buat Papa Hit supaya Papa Hit selalu sabar, amanah dan tegar dan semangat lagi dan istiqomah untuk membangun channel ini supaya channel ini menjadi baik dan bagus. Jangan lupa untuk kalian untuk subscribe and comment, jangan lupa loncengnya teman-teman ya semua ya. Oke, salam santuy dari Papa Hit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.